Sion mengumpat kesal dan segera kabur. Target utamanya Savana, tapi tiba-tiba saja Sia mengejar Savana hingga Savana lari dan akhirnya Sia yang tertabrak. Untung saja Sion sempat mengurangi kecepatan mobil sebelum menabrak Sia. Semoga saja luka Sia tidak parah. Kalau sampai luka Sia parah, bisa-bisa Margareta membunuhnya. Sia! Savana menghampiri Sia yang setengah sadar. Luka Sia terlihat cukup parah. Kepalanya berdarah, lengan dan kakinya juga terdapat luka. Sia! Langkah Savana terhenti saat mendengar teriakan Dario. Ya Tuhan, Sia! Dario berjongkok di samping Sia dan memangku sisi atas tubuhnya dengan khawatir. Sia menunjuk pada Savana dengan jari telunjuk. Dia mendorongku sehingga aku tertabrak mobil. Enggak, aku enggak dorong Sia, Mas. Sia mengejarku. Lalu Sia tak sadarkan diri, yang secara otomatis kalimat Savana terpotong dengan teriakan dari Sia. Dario langsung menggendong Sia dan membawanya masuk ke dalam rumah sakit. Mas Dario! Savana melangkah ingin mengejar Dario, namun langkahnya tertahan. Mas Dario! Liris Savana sekali lagi dengan suara tercekat di tenggorokan. Aku nggak salah. Savana berkaca-kaca, namun jika dia menjelaskan, apa suaminya akan percaya? Tidak, seperti yang sudah-sudah Dario akan selalu mempercayai setiap kata yang keluar dari mulut Sia. Menahan air mata, Savana melangkah pergi, namun langkahnya tertahan saat 10 langkah di depannya melihat sosok yang tak asing menatap tajam ke arahnya. Abian. Didekati kaki Abian ada kresek berisi makanan yang baru Abian beli untuk Arsen jatuh berjajaran. Kantong plastik itu jatuh saat Abian melihat dengan mata kepalanya sendiri Sia tertabrak mobil. Oh, Om Abian! Diri Savana. Abian menghampiri Savana dengan tangan terkepal kuat dan mata memerah marah. Arsen baru sadar. Dan sekarang putriku harus terbaring di rumah sakit lagi gara-gara kamu, teriak Abian suara penuh kemarahan. Savana termundur. Bayang-bayang kejadian di rooftop saat Abian 3 kali menampar wajahnya membuat Savana ketakutan. Savana tidak ingin ditampar lagi. Sakit. Aku tidak mendorong Sia, Om. Sia yang mengejarku. Aku melihat wajah Abian yang tidak ada bekas belas kasihan. Savana berbalik badan ingin melarikan diri. Dia harus melindungi bayi dalam perutnya. Savana takut Abian menyakitinya dan berdampak buruk pada bayinya. Namun baru selangkah maju, Abian lebih dulu menjambak rambutnya. Savana menjerit saat kulit kepalanya seperti ingin copot saking kuatnya jambakan Abian. Sakit, tolong lepaskan, Om. Sakit. Savana memohon minta dilepaskan, tapi Abian seolah tak punya hati dan justru menyeretnya menuju ke area basement yang lebih sepi. Saya pernah bilang, saya tidak akan mengampuni kamu kalau kamu berani menyakiti putri saya sekali lagi. Apa kamu tidak puas menyuruh putri saya bunuh diri? Lalu sekarang kamu mencoba membunuhnya. Abian menejamkan mata dan menguatkan cengkeraman di rambut Savana. Savana menggeleng dan menahan tangan Abian agar mencengkeram tidak terlalu kuat, tapi cengkeraman Abian justru semakin kuat. Rambut Savana sakit sekali. Sakit, Om. Tolong. Sakit. Aku tidak ingin membunuh Sia. Sia yang mencoba menyakitiku. Kalau Sia mencoba menyakiti kamu, harusnya kamu yang sekarat dan berlumuran darah, bukan putriku. Abian yang sudah hilang kendali terus menyeret tubuh lemah Savana, yang bahkan Savana tidak bisa menapakkan kaki dengan benar di lantai. Tubuhnya benar-benar terseret seperti karung. Kepalanya kian sakit, bahkan helaian rambutnya seperti tercabut dari kulit kepalanya. Tidak ada tanda-tanda Abian akan melepaskan dengan sekuat tenaga. Savana pun meminta tolong. Tolong! Baru sekali Savana berteriak minta tolong, suaranya
kembali tercekat saat tubuhnya dilempar dengan kuat, hampir membentuk pilar. Tubuh lemah Savana ambruk di lantai, namun seolah tak punya rasa kasihan, Abian kembali mencengkram rambut Savana dan melempar tubuh mungil itu ke dinding lagi. Sisi kepala Savana membentur pilar dan mengeluarkan darah hingga meninggalkan jejak darah di pilar. Sakit, lirik Savana dengan tubuh luluh lantah, tulang-tulangnya seperti remuk, bahkan tangan dan kakinya sulit digerakkan lagi. Sekuat tenaga Savana meringkuk dan berusaha menutupi perutnya dengan lutut dan tangan. Bayinya harus selamat, baby harus lahir ke dunia. Savana akan terus melindungi bayinya. Kamu harus merasakan apa yang putri saya rasakan. Abian berjongkok dan menampar Savana. Belum puas dengan tamparan, Abian berdiri dan menendang Savana. Abian menendang lutut Savana yang melindungi perutnya. Dalam tangis dan jeritan, Savana sekuat tenaga melindungi bayinya. Bayinya harus hidup. Namun, tendangan Abian yang terakhir sangat kuat sampai membentur perutnya. Savana berteriak kesakitan, teriakan terkuat dan tersakit yang pernah Savana teriakan. Teriakan kesakitan yang menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Teriakan yang menggetarkan langit dan seisinya. Sakit, Savana memegangi perutnya. Sakit, tolong ibu. Ayah, tolong aku. Ayah, ibu, tolong aku, sakit. Savana menjerit. Abian berhenti saat Savana menjerit nama ibu dan ayahnya. Kamu pikir ibu dan ayah kamu akan datang? Kamu anak yatim piatu yang tidak punya ayah dan ibu. Abian mengayunkan tangan ingin memukul Savana. Namun tiba-tiba Savana. Abian menoleh ke belakang. Ayuma, lirik Abian. Ayuma berlari sekencang mungkin menghampiri Savana, disusul Victor dan Andrew di belakangnya. Putriku, bibir Ayuma bergetar melihat kondisi Savana yang tidak bisa Ayuma deskripsikan saking menyayat hati kondisi putrinya. Ibu, pandangan Savana melemah, semakin lemah dan tidak sadarkan diri. Ayuma berlutut di samping Savana dan memeluknya. Victor, Bang Andrew, tolong putriku. Ayuma menangis dan memeluk putrinya dengan erat. Putriku, maafkan ibu datang terlambat, nak. Maafkan ibu. Abian terdiam dengan isi kepala remuk. Putri, apa maksud kamu Savana putrimu? Ayuma, tanya Abian dengan suara tercekat. Putrimu? Apa maksud kamu Savana putrimu, Ayuma? Tanya Abian dengan suara tercekat. Savana, begitu Victor sampai di sisi Savana tanpa babi bu, Victor langsung menggendong tubuh Savana dan membawanya lari masuk ke dalam rumah sakit. Ayuma, tolong jelaskan padaku, kenapa kamu memanggil Savana putrimu? Lalu apa ingatan kamu sudah kembali? Mengabaikan ucapan Abian, Ayuma dan Andrew berlari mengikuti Victor. Begitu juga Abian yang berlari mengikuti Ayuma sambil terus bertanya tentang Savana. Dokter, tolong, teriak Victor. Saat Victor menggedarkan pandangan mencari dokter dan perawat, tanpa sengaja dia bertatapan dengan Dario yang berlari dari bagian dalam rumah sakit. Dario memutus kontak mata dan mengalihkan pandangan pada Savana yang ada dalam gendongannya. Savana, Dario berlari menghampiri Victor bersamaan dengan Vincent dan perawat yang datang membawa berangkar. Apa yang terjadi? Tanya Dario kebingungan melihat istrinya pingsan dalam gendongan Victor. Hati Dario mencelos melihat wajah pucat Savana dengan luka lebam di pipi dan sudut bibir berdarah. Baju putihnya juga terdapat banyak bercak darah. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Kenapa istriku seperti ini? Dario terus bertanya, tapi tidak ada satupun yang menjawab. Vincent segera membantu dokter memindahkan Savana di berangkar, lalu mendorong berangkar menuju ke ruang UGD. Savana,
Dario masih tidak mengerti apa yang terjadi, namun dia tetap mengikuti dokter menuju ke UGD sambil terus berlari mendorong berangkar. Pandangan Dario menyusuri tubuh Savana yang banyak luka, kepala, wajah, tangan, dan lututnya banyak luka. Lalu kakinya, hati Dario mencelos melihat ada bercak kemerahan di kaki istrinya. Istriku pendarahan, istriku sedang hamil, ucap Dario, yang seketika membuat semua orang tersentak. Saat sudah sampai di depan ruang UGD, tubuh Ayuma seketika melemas. Andrew segera merangkul dan membawanya duduk di ruang tunggu. Hamil, putriku hamil. Ayumah tidak bisa berkata apa-apa lagi selain menangis. Sementara Abian mematung di tempat. Abian tidak tahu Savana sedang hamil. Pantas saja saat dia mencoba menendang di bagian perut, Savana meringkuk dan melindungi perutnya dengan tangan dan lutut. Bayang-bayang tangis dan jeritan Savana terngiang-ngiang di kepala Abian. Abian hilang kendali saking marahnya. Selama ini Savana selalu mengganggu Zia dan membuat hidup Zia menderita. Sebagai seorang ayah, Abian hanya ingin membalaskan dendam Zia pada Savana. Bahkan tadi gara-gara Savana, Zia tertabrak mobil. Saat itu juga kemarahan Abian memuncak dan dengan membabi buta menyakiti Savana. Tolong tunggu di luar, perintah perawat, dan menutup pintu ruang UGD. Saya ingin masuk. Saya suaminya. Dario menggedor-gedor pintu dan berusaha memaksa masuk. Namun pintu terkunci. Suami, Ayumah tertawa dengan lelehan. Air mata membasahi pipi. Ayumah yang tadi duduk di kursi tunggu bersama Andrew sekuat tenaga berdiri dan mendekati Dario. Kamu masih berani menyebut diri kamu dengan suami? Saya memang suami Savana, Tante. Saya ayah dari anak yang dikandung Savana. Suami tidak akan meninggalkan istrinya sendiri dan lebih memilih bersama perempuan lain. Maksud Tante Zia tertabrak mobil, Tante. Saya menolong Zia sebagai rasa kemanusiaan. Kalau Tante ada di posisi saya, Tante pasti akan melakukan hal yang sama. Saya juga tidak akan meninggalkan Savana. Saya hanya masuk sebentar ke dalam rumah sakit dan keluar lagi setelah mengantar Zia ke ruang UGD. Tapi begitu sampai ke lobi, tiba-tiba saja kondisi Savana sudah seperti itu. Saya juga shock dan tidak tahu apa yang terjadi. Tanya dia apa yang terjadi. Ayumah menunjuk Abian dengan jari telunjuk. Sorot mata Ayumah membarah bak kobaran api yang selalu ingin membakar Abian hidup-hidup. Dario menoleh pada Abian dengan sorot mata penuh pertanyaan. Apa yang terjadi, Om? Jangan bilang Om yang melakukan itu pada istriku. Om memukul istriku lagi. Hati Ayumah mencelos mendengar Dario mengucapkan kata lagi yang artinya ini bukan pertama kalinya Abian menyakiti Savana. Bagaimana bisa kamu tega ini pada putrimu sendiri, Abian? Bagaimana bisa? Ayumah berteriak tertahan sambil menjambak rambutnya sendiri. Ayumah ingin berteriak sekeras-kerasnya untuk melampiaskan kemarahan di dada, tapi dia harus menahan diri agar tidak mengganggu kenyamanan pasien di rumah sakit ini. Kamu jangan bicara sembarangan, Ayumah. Savana bukan putriku, Zia putriku. Savana anak yatim piatu dari panti asuhan. Savana si perempuan jahat itu yang selama ini selalu mencoba menyakiti Zia, bahkan menyuruh Zia untuk bunuh diri, loncat dari rooftop, dan sekarang Savana mencelakakan Zia sampai Zia tertabrak mobil. Tidak mungkin putriku Savana, bukan putriku. Dia, kalimat Abian tertahan saat tiba-tiba Ayumah mencengkeram kerahnya dengan kuat. Suara Abian tercekat di tenggorokan saat menatap sorot mata Ayumah yang penuh dengan kemarahan. Tatapan matanya setajam samurai yang siap menghujam jantungnya. Perempuan yang kamu sebut perempuan jahat itu adalah anak kandungmu, anak yang 9 bulan aku kandung dan aku nantikan kelahirannya
di dunia ini, anak perempuan buah cinta kita. Kamu pernah bilang padaku, jika putri kita lahir, kamu akan selalu melindungi dan menjaganya. Kamu tidak akan membiarkan dia menangis. Kamu tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Tapi apa yang terjadi? Kamu justru menyakiti Savana, putri kita, sampai sehancur itu. Tidak, Abian menangkis tangan Ayuma dan mundur selangkah. Tidak mungkin, Savana, tidak mungkin putriku, teriak Abian dengan suara gemetar. Apa kamu tidak merasakan sedikit pun ikatan batin dengan Savana? Apa kamu juga tidak menyadari kemiripanku dengan Savana? Sorot mata kami, senyuman kami, wajah kami. Aku yakin kamu merasakan itu, tapi kamu menyangkal semua firasat itu karena kamu dibutakan oleh hasutan anak tiri kamu untuk membenci Savana. Tidak mungkin. Abian semakin termundur dengan tangan terkepal kuat. Lalu bayang-bayang senyum Savana dan jeritan Savana muncul bergantian di kepala Abian. Pernah beberapa kali Abian berfirasat senyum dan sorot mata Savana mirip Ayuma. Tapi karena rasa benci Abian pada Savana, Abian tidak memperdulikan firasatnya. Hanya ada benci dan benci yang tertanam di hati Abian. Apalagi Savana pernah menyuruh Sia untuk bunuh diri loncat dari rooftop, dan tadi dengan mata kepalanya Abian melihat Savana berdiri tak jauh dari tubuh Sia yang terkapar di lantai. Abian berpikir Savana yang mendorong Sia sampai Sia tertabrak mobil. Abian yang sudah hilang kendali pun menghajar Savana habis-habisan dan ingin Savana merasakan kesakitan yang Sia rasakan. Savana bukan putriku, dia. Abian terbata-bata. Kalaupun Savana bukan putrimu, bukan berarti kamu bisa menyakiti perempuan sampai sebegitunya. Abian, di mana otak kamu? Di mana hati kamu? Di mana rasa kemanusiaan kamu? Beruak, semua orang menoleh ke sumber suara itu. Di sana Margareta tanpa sengaja menyenggol vas bunga sampai pecah saat sedang menguping. Tadi Margareta mencari Abian dan Dario untuk memberitahu bahwa Zia sudah sadar.